Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Bagi untuk kita semua, perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari Universitas Katolik Musi Caritas kelas PA 303 akan membahas mengenai strategi proses. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gesti Suari Putri NIM 2021110 sebagai moderator dan pemateri kedua, dan rekan-rekan saya yaitu ada Nama saya Freda Laudin, NIM 2011086, menjadi pemateri 1. Dan nama saya Maria Jessica Putri, NIM 2021081 sebagai pemateri yang ketiga. Berikut ada topik pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu yang mengenai strategi proses. Yang pertama, kami akan bahas mengenai 4 strategi proses. Yang kedua, pemilihan perlengkapan. 3, analisis dan desain proses. Yang keempat, pertimbangan khusus untuk desain proses jasa. Yang kelima, teknologi produksi. Yang keenam, teknologi dalam jasa. Dan yang terakhir yang akan kami bahas yaitu mengenai teknologi ulang proses. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Alfreda Laudin. Kepada Alfreda, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Gesti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi kita pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari strategi proses, kita akan mengenal terlebih dahulu profil perusahaan Harley-Davidson. Harley-Davidson ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif sejak tahun 1903 di Milwaukee yang sudah bersaing dengan banyak perusahaan, baik dalam maupun dari luar negeri. Lebih dari 100 tahun, Harley ini merupakan satu-satunya perusahaan motor yang memiliki 5 fasilitas di Amerika Serikat. Harley-Davidson ini menggunakan teknologi terkini yang digunakan untuk memproduksi sebuah model tertentu. Teknik manufaktur yang inovatif menggunakan robot untuk memasang mesin dan produksi otomatis yang dapat mengurangi waktu machining. Setiap harinya, fasilitas di New York memproduksi hingga 600 sepeda motor heavy-duty factory custom. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu 4 strategi proses. Namun, apa sih strategi proses itu? Jadi, strategi proses ini merupakan sebuah pendekatan dari produksi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah proses yang bisa menghasilkan produk yang memenuhi keinginan pelanggan yang sesuai dengan biaya dan batasan manajerial lainnya. Di sini dapat kita lihat terdapat gambar dari strategi proses, yaitu ada 4. Jadi hampir setiap barang dan jasa dibuat dengan menggunakan beberapa variasi dari satu di antara 4 strategi proses. Yang pertama ada fokus proses, yang kedua fokus yang repetitif, yang ketiga fokus pada produk, dan yang keempat kustomisasi massal. Seperti yang saya bilang tadi, terdapat 4 strategi proses. Yang pertama ada fokus proses, yaitu sebuah fasilitas produksi yang membuat produk dengan volume tinggi namun tinggi keberagamannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena saat melakukan sebuah pekerjaan itu perlu yang namanya berpindah-pindah. Contohnya adalah saat kita berada di sebuah restoran, kita akan didatangi oleh sebuah waiters, kemudian waiters akan mencatat pesanan kita, dan waiters tersebut akan memberikan pesanan kita tersebut ke bagian dapur untuk dimasak. Kemudian setelah makanan tersebut jadi di bagian dapur, maka waiters akan mengambil kembali dan mengantarkan ke meja kita. Kemudian setelah kita makan, kita akan membayar pesanan kita itu di kasir. Kemudian yang kedua ada fokus yang repetitif, merupakan produk orientasi produksi yang menggunakan modul atau pengulangan. Contohnya itu saat kita membuat burger keju. Yang pasti kita akan sediakan adalah roti, keju, daging, dan berbagai macam saus. Yang ketiga ada fokus produk, yaitu fasilitas produksi membuat produk dengan volume tinggi namun rendah keberagamannya. Fokus produk ini bisa disebut juga dengan proses berkelanjutan, karena mereka memiliki pengerjaan produksi yang sangat panjang dan berkelanjutan. Contohnya itu seperti gelas, kertas, dan bohlam, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada fokus kustomisasi massal, yaitu produk barang dan jasa yang cepat dan berbiaya rendah, yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda.
Kustomisasi massal ini memberikan keragaman dari produk secara tradisional disediakan oleh produsen dengan volume yang rendah dengan mengorbankan produksi dan volume yang tinggi. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat perbandingan proses antara 4 strategi proses yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, perbandingannya itu jika fokus pada proses, kuantitas atau volumenya bisa rendah dan variasi produknya itu lebih tinggi. Fasilitas seperti itu diatur sesuai dengan aktivitas atau produksi proses tertentu. Misalnya dalam sebuah pabrik, proses yang ada mungkin berupa departemen yang menangani pengelasan, penghalusan, pengecatan. Fasilitas yang ada terfokus pada proses dalam arti peralatan, tata letak, dan pengawasan. Dan itu disebut peralatan tujuan umum atau general. Sedangkan yang repetitif, standarisasi itu lebih diperlukan, di mana perlu ada yang namanya produk yang dibuat berdasarkan modul yang ada. Untuk peralatannya, dia membutuhkan peralatan yang khusus untuk bisa membuat ini. Sedangkan fokus produk biasanya volumenya rendah, tetapi variasi produknya itu tinggi. Ini merupakan kebalikan dari fokus pada proses. Hal ini perlu peralatan yang spesial, yang memang khusus untuk dibuat pada produk ini. Lalu yang terakhir ada kustomisasi massal. Jadi jumlah volumenya itu tinggi dan variasi produknya juga tinggi. Namun peralatannya biasanya memang harus cepat berubah dan fleksibel. Kenapa? Karena lagi-lagi ini tuntutan untuk bisa memenuhi kuantitas yang tinggi dan variasi produk yang tinggi juga. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alfreda Laudin atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai mengubah desain proses. Yang menjadi pertanyaan itu, bisa nggak sih kita mengubah desain proses? Jawabannya itu bisa, tapi ada beberapa kendala yang mungkin akan kita hadapi. Nah, yang kendala pertama itu mungkin ada sulit dan mahal. Kenapa? Karena kita kalau mengubah proses, berarti kan kita harus mengubah peralatan. Kita mengubah tata letak atau layout dan lain sebagainya. Jadi PR banget nih bagi perusahaan kalau ingin mengubah prosesnya. Lalu yang menjadi kendala kedua itu bisa berarti kita tuh harus memulai kembali. Jadi start dari awal gitu. Nah, yang memang agak sulit untuk dilakukan. Selanjutnya, yang akan menjadi kendala itu mungkin strategi proses menentukan strategi transformasi untuk waktu yang lama. Kan kita tuh harus transform nih. Itu tuh artinya berubah kan. Nah, jadi PR banget nih karena kita membutuhkan waktu yang lama juga. Serta yang keempat itu penting untuk melakukannya dengan benar. Misalkan kalau kita ingin mengubah, lalu kita mengalami kesalahan nih, berarti kita harus mulai dari awal lagi. Tentunya akan memakan waktu dan biaya lagi. Lalu selanjutnya materi kedua yang akan saya bahas pada hari ini yaitu mengenai pemilihan perlengkapan. Berbicara tentang strategi proses, pasti akan membicarakan juga tentang pemilihan perlengkapan selama proses produksi barang ataupun jasa. Nah, satu hal yang harus digarisbawahi ketika kita memilih perlengkapan adalah flexibility atau fleksibilitas. Nah, kalau diartikan atau secara definisi, fleksibilitas itu tuh memiliki arti kemampuan untuk merespon dengan penalti yang lebih kecil dalam waktu, biaya, atau nilai pelanggan. Nah, jadi contohnya itu gimana sih? Jadi, gini, misalkan kita ambil salah satu produk Honda, yang saat ini mungkin menjadi leader perusahaan otomotif dunia. Nah, dia harus mempunyai fleksibilitas dalam memproduksinya. Misalnya seperti dalam volume produksinya itu berapa, atau penggabungan produk, dan lain sebagainya. Jadi, fleksibilitas ini yang akan menentukan dalam kita membuat atau memilih perlengkapan yang akan diterapkan di perusahaan. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan saya bahas pada hari ini yaitu mengenai analisis dan desain proses. Nah, di sini ada 5 cara nih yang bisa dipakai untuk menganalisis dan mendesain proses. Bisa dipakai salah satu atau juga bisa dikombinasikan salah satu analisis dan desain ini. Nah, yang pertama itu adalah dengan diagram alur. Secara definisi, diagram alur ini diartikan sebagai diagram yang menunjukkan pergerakan material. Jadi kita bisa melihat perpindahan barang dan material secara alurnya gitu. Yang kedua itu ada pemetaan fungsi waktu. Ini diartikan sebagai sebuah diagram alur yang menunjukkan aliran dan kerangka waktu.
Jadi kalau diagram alur tadi itu untuk mengetahui perpindahan barang atau material, maka dalam pemetaan fungsi waktu ini, itu ada penambahan waktu di sumbu horizontalnya. Berikut contoh gambarnya. Nah, di ini berikut salah satu contoh gambarnya ya. Di sini nih kan ada customer, sales, production control, plan A, warehouse, plan B, and transport. Nah, ini ada prosesnya itu seperti ini, ada order produk, proses order. Itu ordernya seperti itu kan. Apa kita akan menunggu dulu, apa kita langsung print, apa tunggu lagi, atau ada yang mau ditunda, dan sampai ke berikutnya sesuai alur, dan tidak lupa juga ada waktunya di bagian bawah. Dan ketiga itu analisis dan desain prosesnya itu ada pemetaan arus nilai. Pemetaan arus nilai ini diartikan sebagai bagaimana cara menunjukkan arus dan waktu serta nilai tambah di luar organisasi langsung. Yang keempat itu ada diagram proses yang diartikan sebagai sebuah gambar atau diagram yang menggunakan simbol untuk menunjukkan aktivitas utama. Berikut contoh gambarnya. Nah, dia ini pakai simbol dan yang merupakan bulat, tanda panah, segitiga, tanda yang dicekung kayak bentuk D, dan segitiga ke bawah itu merupakan simbol-simbolnya. Sedang kalau bentuk tanda simbol bulat itu dinamakan operation, tanda panah disebut transportation, tanda kotak disebut inspection, tanda berikut yang kayak D itu disebut delay, lalu di kayak bentuk segitiga ke bawah itu dinamakan storage. Dan terakhir ini ada analisis dan desain proses, yaitu layanan cetak biru. Layanan cetak biru ini dia berfokus pada interaksi pelanggan atau penyedia. Berikut di sini ada layanan cetak biru yang saya sambungkan di bagian tadi, bahwa pada layanan cetak biru ini dia itu berfokus pada interaksi pelanggan atau penyedia. Lalu ada juga mendefinisikan 3 tingkat interaksi. Jadi dia itu ada interaksi yang ada di layanan cetak biru ini. Selanjutnya, setiap level memiliki masalah manajemen yang berbeda. Serta terakhir mengidentifikasi titik kegagalan potensial. Jadi belum terjadinya kegagalan, tetapi ada potensi untuk menjadi gagal. Nah, itu bisa terlihat di layanan cetak biru ini. Lalu berikutnya ini ada matriks, ada di service proses. Jadi kalau kita berbicara tentang proses dan layanan jasa, ini agak unik sebenarnya. Kenapa? Karena yang namanya jasa itu kan kualitasnya itu susah banget diukur karena menggunakan perasaan atau rasa. Jadi itulah kenapa sulit sekali untuk mengukur jasa. Nah, di sini ada degree of labor dan degree of customization. Ini mengenai seberapa banyak interaksi dengan customer-nya, jumlah kebutuhannya, sampai dengan customization. Bisa diambil contoh yang degree of labor-nya high dan customization-nya low. Nah, ini ada retailing, commercial banking, dan boutique. Lalu ada degree of customization-nya high dan degree of labor-nya high juga itu ada private banking. Nah, mengapa private banking ini termasuk yang serba high semua ya? Karena ini kan kita kan namanya private ya, kita pasti akan mengharapkan sesuatu yang diberikan klien itu lebih maksimal. Jadi, oleh karena itu degree of customization-nya juga tinggi. Nah, lalu apabila degree of labor-nya semakin rendah dan degree of customization-nya juga rendah, ini contohnya itu ada warehouse and catalog stores. Kan memang degree of labor-nya itu low ya. Nah, kita tidak butuh orang banyak untuk di situ, dan fast food restaurant juga. Lalu kalau labor low customization-nya high, tetapi di bagian degree of labor-nya itu low, di sini contohnya itu ada fine dining restaurant. Fine dining restaurant ya. Kalau fine dining restaurant ini kan dia membutuhkan orang banyak. Kalau di fine dining ini kita itu dilayani, duduk manis, lalu kita didatangi waiters. Nah, itu contohnya. Hospital juga sama. Perlu degree of customization-nya yang tinggi juga. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai matrik proses layanan atau jasa. Pada matrik proses layanan atau jasa ini dia terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada layanan massal dan layanan profesional. Serta ada yang kedua, service factory and service soft. Pada layanan massal dan layanan profesional, dia itu dicirikan menjadi 3 ciri. Yang pertama itu keterlibatan tenaga kerja tinggi, kedua seleksi dan pelatihan itu sangat penting di sini. Yang ketiga, fokus pada sumber daya manusia, layanan pribadi itu dinamakan layanan massal dan layanan profesional. Sedangkan pada ciri service factory and service soft, dia itu dicirikan yang pertama ada otomatisasi lainnya standar. Yang kedua, intensitas tenaga kerja yang rendah merespon dengan baik teknologi proses dan penjadwalan. Yang ketiga itu kontrolnya ketat, diperlukan untuk mempertahankan standar.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Berikut materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Maria Jessica. Kepada Maria Jessica, saya persilahkan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu ada pertimbangan khusus untuk desain proses layanan. Jadi, interaksi dengan konsumen seringkali mempengaruhi kinerja proses yang merugikan. Akan tetapi, suatu layanan dengan keadaan yang sangat alamiah menekankan bahwa beberapa interaksi dan kostumisasi diperlukan. Mengakui bahwa keinginan unik dari konsumen yang cenderung berperan mengacaukan proses ini, maka semakin juga manajer merancang proses untuk mengakomodasi persyaratan yang khusus ini. Dengan semakin efektif dan efisien proses tersebut, triknya adalah untuk menemukan kombinasi yang tepat. Dengan menggunakan 4 kuadran, memberikan wawasan tambahan kepada para manajer operasional. Dalam bagian atas atau kuadran layanan massal dan layanan profesional, di mana konten tenaga kerja tinggi, kita mengharapkan manajer untuk fokus secara ekstensif dalam sumber daya manusia. Kemudian dengan kuadran dengan yang kostumisasi yang rendah, cenderung untuk melakukan standarisasi atau membatasi beberapa penawaran. Kemudian otomisasi dan menghapus beberapa layanan. Lalu kita juga melakukan umpan balik konsumen lebih rendah dalam kuadran dengan kostumisasi yang rendah. Dan operasional yang padat, karya yang rendah meminjamkan dirinya sendiri dengan baik terhadap inovasi dalam proses teknologi dan penjadwalan. Yang kelima ada teknologi produksi. Teknologi produksi mendorong produksi dan produktivitas memiliki penerapan yang telah menyebar secara luas, baik dalam bidang manufaktur maupun dalam bidang jasa. Dalam bagian ini, kami akan memperkenalkan 9 bagian area teknologi. Yang pertama yaitu ada teknologi mesin. Sebagian besar mesin di dunia melaksanakan tugasnya dalam kegiatan operasional, misalnya sebagai pemotongan, pengeboran, pemboran, dan penggilingan mengalami perkembangan yang luar biasa baik dalam presisi ataupun pengandalian. Kemudian mesin-mesin pada abad ke-21 seringkali 5 kali lebih produktif daripada generasi-generasi yang sebelumnya, yang menjadi lebih kecil dan menggunakan sedikit tenaga. Kemudian perkembangan kemajuan yang secara terus-menerus dan minyak pelumas sekarang memungkinkan menggunakan minyak pelumas yang berdasarkan pada air daripada berdasarkan pada minyak. Kemudian yang kedua ada AISS dan RFID. AISS adalah Automatic Identification System yang diartikan menjadi sistem identifikasi otomatis. Kemudian sistem ini membantu kita memindahkan data ke dalam bentuk elektronik, di mana data ini dapat lebih mudah dimanipulasi. Dan karena dapat menurunkan biaya dan meningkatkan penggunaannya, maka kita akan menggunakan identifikasi frekuensi radio atau RFID yang dalam artiannya menjadi Radio Frequency Identification. RFID ini akan menjamin catatan khusus. Arti dari RFID sendiri adalah sirkuit yang terintegrasi dengan antenanya yang kecil yang menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal dalam suatu kisaran yang terbatas, biasanya beberapa yard. Penanda RFID ini sendiri memberikan identifikasi yang unik dan memungkinkan penelusuran dan pengawasan suku cadang, planet, orang-orang, dan binatang peliharaan, segala sesuatu yang bergerak. Dan RFID tidak memerlukan garis pandang di antara teks dengan pembaca. Selanjutnya kita akan memasuki kepada kendali proses. Kendali proses atau proses kontrol adalah penggunaan dari teknologi informasi untuk memonitor dan mengendalikan proses fisik. Sebagai contohnya yaitu, kendali proses digunakan untuk menghitung konten kelembapan dan ketebalan kertas yang berjalan di atas mesin kertas pada ribuan kaki per menit. Nah, kendali proses ini juga digunakan untuk menentukan dan mengendalikan temperatur, tekanan, dan kuantitas pada kilang minyak bumi. Proses petrokimia, pabrik semen, pengolahan biji besi, reaktor nuklir, dan fasilitas yang menitik beratkan pada produk tersebut. Lalu kita masuk yang keempat, yaitu sistem penglihatan. Sistem penglihatan atau vision system adalah sistem yang menggunakan video kamera dan teknologi komputer dan seringkali digunakan dalam peranan inspeksi. Inspeksi visual adalah suatu tugas yang penting dalam sebagian besar organisasi pemrosesan bahan makanan dan manufaktur. Lebih jauh lagi kita melihat yaitu dalam banyak penerapan inspeksi visual yang dilaksanakan oleh manusia membosankan, menumpukan pikiran dan rentan terhadap kesalahan. Jadi, sistem penglihatan ini secara luas digunakan ketika barang-barang yang diinspeksi sangat mirip. Sebagai contoh yaitu sistem penglihatan digunakan untuk menginspeksi keripik Frito-Lay.
sehingga dia terdapat barang yang cacat dan dapat diidentifikasi saat keripik diproses di bawah lini produksi. Kemudian yang kelima adalah robot. Ketika suatu mesin fleksibel dan memiliki kemampuan untuk memegang, memindahkan, dan mungkin atau menggapai barang-barang tersebut, kita cenderung menyebutnya sebagai robot. Robot atau robots adalah perangkat mekanik yang menggunakan impuls elektronik untuk mengaktifkan motor dan saklar. Robot juga dapat digunakan secara efektif untuk melaksanakan tugas, terutama yang monoton atau berbahaya bagi manusia. Misalnya menggunakan robot untuk melakukan 98% pengelasan dan sebagian besar pengecatan pada beberapa automobil. Yang keenam ada ASRS, atau Sistem Penyimpanan dan Perbaikan Otomatis. Kemudian yang keenam adalah ASRS, atau Sistem Penyimpanan dan Perbaikan Otomatis. Kemudian yang keenam yaitu adalah ASRS, atau Sistem Penyimpanan dan Perbaikan Otomatis. ASRS sendiri adalah merupakan singkatan dari Automate Storage and Retrieval Systems, yang memberikan penggantian secara otomatis penarikan suku cadang serta produk ke dalam dan dari tempat yang ditunjuk di dalam gudang. Sistem-sistem seperti ini umumnya digunakan dalam fasilitas distribusi dari retail, misalnya Walmart, Tupperware, dan Benetton. Sistem-sistem ini juga ditemukan dalam persediaan di area tes perusahaan manufaktur. Yang ketujuh yaitu AGV, atau kendaraan yang dipandu secara otomatis. AGV sendiri singkatan dari Automate Guide Vehicle. Secara elektronik memandu dan mengendalikan troli yang digunakan dalam manufaktur dan gudang memindahkan suku cadang dan perlengkapan. Mereka juga digunakan dalam kantor untuk memindahkan surat dan dalam rumah sakit serta penjara untuk mengantarkan pasokan untuk sarapan. Yang kedelapan yaitu adalah FMS, atau Sistem Manufacturing yang Fleksibel. FMS sendiri bersifat fleksibel karena kedua-duanya perangkat penanganan bahan material dan mesin itu sendiri dikendalikan oleh sinyal elektronik yang dapat diubah dengan mudah melalui program komputer. Nantinya para operator akan membuat program yang baru sesuai yang dibutuhkan untuk ekonomis dan menghasilkan volume yang rendah, tapi memiliki varietas yang tinggi. Misalnya yaitu pada fasilitas Lockheed Martin dekat Dallas, secara efisien membuat suatu jenis suku cadang saja untuk pesawat terbang militer. Biaya yang terikat dan peralihan dan utilisasi yang rendah pada dasarnya telah dikurangi. FMS sendiri menjembatani jurang perbedaan di antara fasilitas yang memfokuskan pada produk dengan fasilitas yang memfokuskan pada proses. Dan yang terakhir yaitu adalah CIM. Sistem manufacturing yang fleksibel dapat diperluas ke belakang secara elektronik ke dalam Departemen Rekayasa Teknik dan Departemen Pengendalian Persediaan ke depan. Dalam cara ini, desain membantu komputer atau CAD menghasilkan instruksi elektronik yang diperlukan untuk menjalankan mesin yang dijalankan secara numerik. Dan di sini kita akan melihat contoh dari dampak teknologi pada industri jasa. Di tabel ini terdapat industri jasa pada bidang jasa keuangan, pendidikan, utilitas, dan pemerintah. Kemudian ada juga restoran dan makanan, komunikasi, hotel, grosir atau dagang eceran, transportasi, perawatan kesehatan, dan maskapai penerbangan. Contoh dari jasa keuangan sendiri yaitu kartu kredit, transfer dana via elektronik, mesin tarik tunai otomatis, perdagangan saham via internet, online perbankan via telepon seluler. Di dalam bidang pendidikan ada kartu kredit, transfer dana via elektronik, mesin tarik tunai otomatis, perdagangan saham via internet, online perbankan, dan via telepon seluler. Di dalam utilitas dan pemerintah terdapat truk sampah yang secara otomatis. Kemudian ada juga alat pemindahan surat optikal, sistem peringatan banjir, meter yang memungkinkan pemilik rumah untuk mengendalikan pemanfaatan energi dan biaya. Di dalam jasa restoran dan makanan, order nirkabel dari pelayan hingga di dalam industri jasa restoran dan makanan. Ada contoh yaitu order nirkabel dari para pelayan hingga ke dapur, robot yang memotong daging, transponder pada mobil yang menelusuri penjualan pada drive-thru. Kemudian di bidang komunikasi yaitu ada TV interaktif, e-book atau buku elektronik via Kindle. Kemudian hotel, pemeriksaan masuk atau keluarnya secara elektronik, kemudian sistem kunci atau buka elektronik, pemesanan via web secara mobile.
Di dalam jasa grosir atau dagang eceran terdapat terminal poin penjualan, kemudian e-commerce, komunikasi secara elektronik di antara gerai dan pemasok, data yang diberi barcode, dan RFID. Dalam industri jasa transportasi juga ada loket tol otomatis, sistem navigasi yang diarahkan dengan menggunakan satelit, Wi-Fi dalam otomobil. Dan dalam perawatan kesehatan ada sistem pengawasan pasien secara online, sistem informasi medis secara online, dan pembedahan robotik. Dan yang terakhir yaitu maskapai penerbangan, contohnya yaitu travel pada paket, penjadwalan, pembelian internet, boarding pass yang diunduh dengan menggunakan bar, kode 2 dimensi pada telepon pintar. Nah, baru saja kita mengamati kemajuan teknologi yang pesat dalam sektor manufacturing. Maka hari ini kita akan memasuki materi yang ke-6 yaitu teknologi dalam jasa. Teknologi dalam jasa. Bagaimana gambaran dampak teknologi pada industri jasa? Para manajer operasional dalam industri jasa sebagaimana dalam industri manufaktur harus dapat mengevaluasi dampak teknologi pada perusahaan mereka. Dan kemampuan ini memerlukan keahlian tertentu ketika mengevaluasi keandalan, analisis investasi, dan kebutuhan SDM, serta pemeliharaan atau perbaikannya. Dan yang ketujuh atau materi terakhir yang akan kita bahas yaitu perancangan ulang proses. Perancangan ulang proses ini seringkali sebuah perusahaan menemukan bahwa asumsi awal atas prosesnya tidak lagi valid. Dunia adalah sebuah tempat yang dinamis dan keinginan konsumen, teknologi, produk, dan perubahan bauran produk. Nah, konsekuensinya yaitu proses akan dirancang ulang. Perancangan ulang proses atau proses redesign ini adalah pemikiran ulang mendasar dari proses bisnis untuk menghasilkan peningkatan kinerja dan dramatis. Kemudian perancangan ini juga bergantung pada evaluasi ulang, tujuan proses, dan mempertanyakan tujuan dan asumsi yang mendasarinya. Perancangan ulang proses juga menitik beratkan pada aktivitas-aktivitas yang melintasi lini fungsional. Kepada para manajer seringkali bertanggung jawab atas fungsi-fungsi secara spesifik atau area tanggung jawab yang terspesialisasi. Aktivitas-aktivitas tersebut kemudian melintasi dari suatu fungsi dan atau khusus hingga yang lainnya mungkin akan diabaikan. Maka perancangan ulang proses ini memerlukan pemeriksaan ulang proses dasar dengan tujuannya dan juga berfokus pada aktivitas yang melintasi garis fungsionalnya. Sehingga setiap proses adalah kandidat untuk desain ulang. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baiklah, terima kasih kepada Maria Jessica Putri atas penjelasan yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye semuanya.